Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak hebat, mari kita semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1. Sekarang, amatilah gambar berikut ini. Ada gambar matahari, ada gambar kincir angin, ada gambar mobil, dan lainnya. Kebutuhan manusia akan energi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling banyak selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaan semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, apakah energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikit persediaan bahan bakar minyak. Apa saja contoh energi alternatif? Beberapa contoh energi alternatif diantaranya: yang pertama, pemanfaatan energi surya, yang kedua, pemanfaatan energi air, dan yang ketiga adalah pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Jadi, kita dapat memanfaatkan energi alternatif seperti matahari, air, dan angin, sehingga manusia tidak bergantung pada bahan bakar minyak atau BBM. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kamu bermain layang-layang? Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Dalam layang-layang tersebut ada warna, garis, dan bidang yang dijadikan satu sehingga layang-layang menjadi lebih menarik. Bermain layang-layang membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh menentukan waktu berikut.
Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Yang pertama, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Pukul 15.30 sama dengan pukul 3.30. Sedangkan pukul 16.30 sama dengan pukul 4.30. Sekarang kita tinggal kurangkan. 4.30 kita kurang dengan 3.30. Nah, 30 dikurang 30 sama dengan 00. Lalu 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi, lama Udin bermain layang-layang adalah 1 jam. Jika kita ubah menjadi menit, maka 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Contohnya, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Jika digambarkan dengan jarum jam, maka pukul 15.30 itu angkanya jarum pendeknya di antara angka 3 dan 4, sedangkan jarum panjangnya di angka 6. Lalu selesai pukul 16.45. Jika digambarkan dengan jarum jam, maka jarum jamnya mendekati angka 5 dan jarum panjangnya di angka 9. Jadi, lamanya Benny bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Kita tentukan dengan rumus lamanya. Rumus lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya pukul 16.45. Waktu mulainya pukul 15.30. Nah, kita kurangkan anak-anak. 16.45 dikurang 15.30. 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 3, 1. 6 dikurang 5, 1. Jadi, lamanya Benny bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit. Jika diubah menjadi menit, maka 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 75 menit. Jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Nah, sekarang perhatikan contoh yang selanjutnya. Nomor 3, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00. Nah, ini adalah gambar jam pada mulainya dan ini adalah gambar jam pada selesainya. Lamanya Edo bermain layang-layang adalah titik-titik menit. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya pukul 16.00 dan waktu mulainya pukul 15.30. Kita kurangkan 16.00 dikurang 15.30. 00 dikurang 30 tidak bisa anak-anak, maka kita pinjam 1 jam di depannya. Jadi 6-nya kita coret, kita ganti 15.60 karena pukul 16.00 itu sama dengan 15.60. Kita kurangkan dengan 15.30. Nah, jika seperti ini baru kita bisa kurangkan. 60 dikurang 30 hasilnya 30. 15 dikurang 15 hasilnya 0. Maka tidak perlu kita baca. Jadi, lamanya Edo bermain layang-layang adalah 30 menit. Nah, sekarang mari kita urutkan urutan bermain dari yang paling lama. Yang paling lama bermain adalah Benny, yang kedua Udin, dan yang ketiga Edo. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda semua dapat memahami materinya dengan baik. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.